Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang turunan aturan rantai trigonometri. Ini anggota kelompok kami. Langsung aja kita ke materinya. Definisi aturan rantai trigonometri. Metode untuk menurunkan fungsi komposit trigonometri seperti f, g, kurung buka, x, kurung tutup dengan cara mengenalikan turunan fungsi luar terhadap fungsi dalam, lalu dikalikan dengan turunan dari fungsi dalamnya. Rumus aturan rantai trigonometri yaitu Y sama dengan FU, U sama dengan GV, dan V sama dengan HX. Maksudnya, Y itu turunan dari U, dan U turunan dari V, dan V turunan dari X. Maka bisa kita simpulkan dengan DY per DU, DU per DV, DV per DX. Lalu kita coret yang ada, DU per DU kita coret, DV per DV kita coret. Jadi tinggal kita cari DY per DX-nya. Maka untuk mencari DY per DX itu kita cari dengan rumus DY per DU dikali DU per DV dikali DV per DX. Langsung aja ya kita ke contoh soalnya, yaitu tentukan turunan dari Y sama dengan sin pangkat 4 2X plus 5. Yaitu jawabannya misalkan U sama dengan sin Pi, maka Y sama dengan U pangkat 4. Kenapa bisa U pangkat 4? Karena Y itu turunan dari U seperti cara yang di atas, yaitu Y sama dengan FU. Jadi Y itu variabelnya U. Jadi bisa kita simbolkan yaitu DY per DU. Kita cari DY per DU dulu. Jadi DY per DU-nya 4 U pangkat 3. Kenapa 4 U pangkat 3? Karena U pangkat 4 itu pangkatnya kita turunkan jadi di depan U. Jadi 4 kali 1. Depan U ini kan ada angka 1. Jadi 4 dikalikan 1, 4. Terus pangkatnya kita kurang 1 karena pangkatnya tadi itu turun 1, jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi kita ketemu D per DU-nya sama dengan 4 U pangkat 3. Terus kita cari U sama dengan sin V. Maksudnya apa? Jadi V-nya itu sudutnya 2X plus 5. Jadi simbolnya itu V. Jadi kita ketemu DU per DV-nya sama dengan cos V. Kenapa cos V? Karena turunan dari sin V yaitu cos V. Yang ketiga kita cari V-nya yaitu 2X plus 5. V-nya kenapa 2X plus 5? Karena yang tadi kita sudah bahas yang ini. V itu sama dengan sudut, yaitu sudut 2X plus 5. Jadi kita cari aja turunan dari 2X sama dengan 2 dan turunan dari 5 sama dengan 0. Jadi yang 0 itu tidak usah ditulis. Jadi kita ketemu V per DX-nya sama dengan 2. Sehingga Y aksennya sama dengan rumus yang tadi ya. Kita cari Y aksen itu sama dengan DY per DX. Jadi kita cari DY per DU kali DU DV kali DV per DX. Jadi DY per DX-nya sama dengan, kita kan tadi sudah cari DY per DU, DU per DV, DV per DX-nya sudah ketemu kan di sini. Jadi kita tinggal masukkan aja 4 U pangkat 3 dikali cos V kali 2. Jadi DY per DX-nya sama dengan 4 dikalikan dengan 2, jadi 8. Dan U-nya ini, U kita ganti dengan sin V. Sin pangkat 3 V dikali cos V. Terus DY per DX sama dengan 8 sin pangkat 3, V-nya kita ganti 2X plus 5 karena tadi sudutnya 2X plus 5 dikali cos 2X plus 5. Jadi hasilnya ini ya guys, 2X 8 sin pangkat 3 2X plus 5 dikali cos 2X plus 5. Langsung aja kita bahas cara yang berikutnya, yaitu cara yang lebih simple dan mudah untuk dipahami, yaitu Y aksen sama dengan A kali N kali U pangkat N dikurang 1 kali U pangkat 1. Artinya, atau bisa kita sebut dengan patria, pangkat trigonometri aljabar. Pa itu pangkat, tri itu trigonometri, A-nya itu aljabar. Maksudnya apa? Jadi pangkatnya itu kita turunkan, trigonometrinya juga kita turunkan, dan juga aljabarnya kita turunkan. Langsung aja ke contoh soalnya, yaitu tentukan turunan dari fx sama dengan sin pangkat 4 2x plus 6. Yaitu
F aksen X sama dengan yang pertama kita cari pangkatnya. Pangkatnya kita turunkan dulu, yaitu 4 ini kita turunkan jadi 4 kali 1. Kan di depan sin itu ada 1. Jadi 4-nya dikali 1 sama dengan 4. Sinnya langsung kita turunkan aja, yaitu sin pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena seperti cara yang di atas kan, UN kurang 1. Jadi U-nya pangkatnya itu dikurang 1, jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Langsung aja sudutnya langsung kita masukkan aja, 2x plus 6. Jadi yang kedua yaitu kita cari trigonometrinya. Trigonometri itu sin ya. Sin itu kita turunkan, jadi turunan dari sin itu cos. Jadi langsung kita masukkan aja cos, langsung masukkan sudutnya 2x plus 6. Yang ketiga, kita cari aljabarnya. Aljabarnya itu yaitu 2x plus 6. Jadi aljabar sudutnya 2x. 2x itu turunannya berapa? 2x itu turunannya 2 dan 6 itu turunannya 0. Jadi tidak usah diikutkan 6-nya karena tidak memiliki nilai. Terus f aksen x sama dengan 4 dikalikan dengan 2 sama dengan 8, sinnya kita turunkan pangkat 3 dan juga sudutnya kita turunkan, 2x plus 6 dikali cos 2x plus 6. Jadi hasilnya f aksen x sama dengan 8 sin pangkat 3 2x plus 6 dikali cos 2x plus 6. Latihan soal 1, tentukan turunan dari fx sama dengan sin pangkat 7 4x tambah 3. Jawab. Y sama dengan U pangkat 7, yaitu turunan dari U pangkat 7 bisa ditulis dengan dy per du sama dengan pangkat 7 diturunkan ke depan dan pangkatnya dikurangi 1, ditulis dengan 7U pangkat 6. Kita cari U-nya, yaitu U sama dengan sin V. Kita bisa tulis dengan du per dv turunan dari sin V yaitu cos V. Ketiga, kita cari V-nya. V turunan dari X. X itu sudutnya yaitu 4X tambah 3. Ditulis dengan dv per dx sama dengan 4. Turunan 3 yaitu kosong, jadi tidak perlu ditulis. Sehingga f aksen x sama dengan dy per du, du per dv, dv per dx. Jadi kita bisa langsung masukkan turunan, yaitu tadi sudah kita cari dy per dx sama dengan 7u pangkat 6 dikali cos v dikali 4. dy per dx sama dengan 7 dikali 4 yaitu 28, dan u sama dengan sin pangkat 6v dikali cos v. dy per dx sama dengan 28 sin pangkat 6, dan v nya kita ganti dengan sudut yang pertama tadi, yaitu 4x tambah 3 dikali cos 4x tambah 3. Fx sama dengan sin pangkat 7 4x ditambah 3. Jadi f aksen x sama dengan, kita langsung turunkan saja pangkatnya seperti yang ada di rumus tadi yang sudah kita bahas. 7 kita taruh ke depan, kemudian kita masukkan trigonometrinya, yaitu sin dan pangkatnya kita kurangkan menjadi 6. Lalu kita masukkan juga sudut 4x tambah 3. Lalu kita cari turunan dan trigonometrinya, yaitu sin, turunan dari sin yaitu cos. Jadi ditulis cos 4x tambah 3. Kemudian kita cari turunan dari sudut atau aljabar, yaitu 4x turunannya yaitu 4 turunan dari 3 yaitu 0, jadi tidak perlu ditulis.
Latihan soal 2. Tentukan turunan dari F buka kurung X tutup kurung sama dengan cos pangkat 4 buka kurung 3X kurang 1 tutup kurung. Jawaban Y sama dengan U pangkat 4, yaitu Y turunan dari U pangkat 4 bisa ditulis dengan DY per DU sama dengan pangkat 4 diturunkan ke depan dan pangkatnya dikurang 1 ditulis dengan 4U pangkat 3. Kita cari U-nya, yaitu U sama dengan cos V, bisa kita tulis dengan Du per dV sama dengan turunan dari cos V, yaitu negatif sin V. Ketika kita cari V-nya, V turunan dari X, X itu sudutnya yaitu 3X kurang 1, koma ditulis dengan dV per dx, koma turunan dari 3X yaitu 3. Sehingga F aksen buka kurung X tutup kurung sama dengan dy atau dy per du, koma du per dv, koma dv per dx. Jadi kita bisa langsung masukkan turunan yang tadi sudah kita cari. dy per dx sama dengan 4u pangkat 3 dikali negatif sin v dikali 3. dy atau dy per dx sama dengan 4 dikali negatif, yaitu negatif 12, dan u sama dengan cos pangkat 3 v dikali sin v. dy per dx sama dengan negatif 12 cos pangkat 3, dan v-nya kita ganti dengan sudut yang pertama tadi, yaitu buka kurung 3x kurang 1 tutup kurung dikali sin buka kurung 3x kurang 1 tutup kurung. Latihan soal nomor 2. Tentukan turunan dari fx sama dengan cos pangkat 4 3x kurang 1. Jadi f aksen x-nya adalah, kita langsung bahas, yaitu menggunakan rumus Patria. Fx sama dengan cos pangkat 4 3x kurang 1 f aksen x sama dengan pangkat kita turunkan jadi di depan dan pangkat kita kurangkan 1, jadi 4 cos pangkat 3 3x kurang 1 dikali dengan turunan dari cos yaitu negatif sin. Masukkan sudutnya yaitu 3x kurang 1 dikali dengan turunan yang dari sudutnya yaitu 3f aksen x sama dengan 4 dikali negatif 3 yaitu negatif 12. Kita langsung turunkan cos pangkat 3 3x kurang 1 dikali sin 3x kurang 1, negatifnya hilang karena tadi sudah kita kalikan ngikut dengan sudut 3 tadi.